Pada tahun 1995, seorang pria bernama Mitch Arthur Wheeler mencetak sejarah dengan cara yang tidak biasa, namun sangat mengerikan. Ia merampok 2 bank di Pittsburgh tanpa mengenakan topeng atau penyamaran apapun. Yang lebih mengejutkan, Mitch Arthur melakukannya dengan penuh percaya diri, seolah yakin bahwa dirinya tidak akan tertangkap. Dia mengeluarkan pistol dan meminta uang para teller karena takut akan nyawa mereka menuruti dan menyerahkan uang tunai. Pria itu kemudian berjalan keluar dengan santainya, yakin bahwa dia telah melakukan kejahatan yang begitu sempurna. Namun, Mitch Arthur lupa satu hal penting. Dia percaya bahwa karena jus lemon dapat digunakan sebagai tinta tak kasat mata, efeknya akan sama pada wajahnya. Percaya bahwa cairan tersebut akan membuatnya tak terlihat oleh kamera pengintai. Keyakinan ini ia dasarkan pada pengetahuannya bahwa jus lemon dapat digunakan sebagai tinta tak terlihat dalam eksperimen kimia sederhana. Tetapi, tinta tak terlihat hanya bekerja di atas kertas, bukan wajah manusia. Ketika polisi menangkapnya beberapa jam setelah perampokan, Mitch Arthur benar-benar terkejut. "Tapi aku memakai jus lemon," serunya dengan kebingungan. Sebelum melakukan pencurian, Mitch Arthur Wheeler bahkan sempat menguji teorinya dengan mengambil foto selfie menggunakan kamera Polaroid. Yang membuatnya takjub, wajahnya tidak muncul di foto. Kemungkinan besar karena kemampuan fotografisnya yang buruk dan bukan karena sifat ajaib dari jus lemon tersebut. Kisah ini tidak hanya menjadi salah satu cerita kriminal paling aneh, tetapi juga menggambarkan salah satu fenomena psikologis yang paling menarik, yaitu efek Dunning-Kruger. Fenomena ini mengajarkan kita bahwa ketidaktahuan tidak hanya berbahaya, tetapi juga seringkali dibarengi dengan keyakinan yang salah. Efek Dunning-Kruger adalah bias kognitif yang membuat orang dengan pengetahuan atau keterampilan minim merasa terlalu percaya diri terhadap kemampuannya. Dengan kata lain, mereka yang paling tidak tahu seringkali merasa bahwa mereka tahu segalanya. Istilah ini pertama kali dijelaskan oleh psikolog David Dunning dan Justin Kruger pada tahun 1999 melalui penelitian yang mengubah cara kita memahami hubungan antara pengetahuan dan kepercayaan diri. Penelitian mereka melibatkan eksperimen sederhana, tetapi hasilnya sangat mengejutkan. Mereka meminta para peserta untuk menyelesaikan serangkaian tes yang melibatkan logika, tata bahasa, dan humor. Setelah tes selesai, peserta diminta menilai seberapa baik mereka merasa telah melakukannya dibandingkan dengan peserta lain. Inilah yang mereka temukan. Peserta pertama dengan kemampuan paling rendah secara konsisten melebih-lebihkan performa mereka. Mereka percaya bahwa hasil mereka jauh di atas rata-rata, meskipun kenyataannya adalah kebalikannya. Dan peserta kedua, dengan kemampuan paling tinggi, sebaliknya, seringkali meremehkan diri mereka sendiri. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka ketahui juga diketahui oleh semua orang, sehingga kurang menghargai keahlian mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa ada hubungan terbalik antara kompetensi dan kepercayaan diri. Semakin sedikit yang kita tahu, semakin yakin kita bahwa kita tahu segalanya. Ini adalah jebakan mental yang dapat mempengaruhi siapa saja, dari pelajar hingga profesional berpengalaman. Efek Dunning-Kruger terjadi karena beberapa alasan utama yang saling berkaitan. Pertama,
kurangnya pengetahuan untuk menyadari ketidaktahuan. Bayangkan, seorang anak yang baru belajar menggambar. Ketika ia berhasil menggambar lingkaran yang tidak sempurna, ia merasa bahwa karyanya begitu luar biasa. Mengapa? Karena ia belum pernah melihat karya seniman hebat atau memahami teknik seni yang kompleks. Dalam pikirannya, lingkaran yang ia buat adalah puncak dari keterampilan menggambar. Hal ini sama dengan orang yang baru belajar sesuatu. Mereka tidak tahu apa yang mereka tidak tahu. Kedua, kesalahan persepsi diri. Ketika seseorang menilai dirinya sendiri, ia cenderung menggunakan pengetahuan yang dimilikinya sebagai acuan. Namun, jika pengetahuan tersebut terbatas, maka penilaiannya pun akan melenceng. Contohnya, seseorang yang baru belajar memasak mungkin merasa bahwa makanannya setara dengan restoran bintang 5. Padahal, ia hanya memasak dengan resep sederhana tanpa memahami teknik memasak yang lebih rumit. Dan yang ketiga, bias konfirmasi. Orang cenderung mencari informasi yang mendukung pandangan mereka dan mengabaikan informasi yang bertentangan. Ini menciptakan lingkaran setan di mana seseorang terus memperkuat keyakinannya, meskipun itu salah. Misalnya, seseorang yang percaya pada mitos kesehatan tertentu mungkin hanya membaca artikel yang mendukung pandangan tersebut dan menolak fakta ilmiah yang bertentangan. Analoginya begini. Ada seseorang yang baru pertama kali mendaki bukit kecil. Setelah mencapai puncak, ia merasa seperti seorang penakluk gunung. Namun, ketika ia melihat pegunungan tinggi di kejauhan, ia mulai menyadari betapa kecil pencapaiannya. Orang yang berada di tahap awal pembelajaran seringkali merasa sudah tahu segalanya, padahal mereka baru berada di permulaan perjalanan. Efek Dunning-Kruger ini muncul dalam berbagai aspek kehidupan, seringkali dengan dampak yang serius. Pertama, di tempat kerja, seorang karyawan yang tidak kompeten mungkin merasa dirinya layak mendapatkan promosi, meskipun kinerjanya buruk. Hal ini dapat menciptakan ketegangan dengan rekan kerja yang lebih kompeten tetapi lebih rendah hati. Bahkan, keputusan buruk dari manajer yang terjebak dalam efek Dunning-Kruger dapat merugikan perusahaan secara signifikan. Kedua, media sosial. Media sosial adalah tempat di mana banyak orang berbicara dengan percaya diri tentang topik yang sebenarnya tidak mereka pahami. Orang seringkali memberikan saran medis, politik, atau finansial tanpa memiliki latar belakang yang cukup. Akibatnya, informasi yang salah dapat menyebar dengan cepat dan dapat menyesatkan banyak orang. Dan yang ketiga, dalam kehidupan pribadi. Efek ini juga dapat mempengaruhi hubungan dan keputusan sehari-hari. Misalnya, seseorang yang tidak tahu cara mengelola keuangan mungkin merasa yakin bahwa mereka mampu, hingga akhirnya terlilit hutang. Ketidaktahuan ini dapat berdampak besar pada kualitas hidup mereka. Cara mengatasi efek Dunning-Kruger membutuhkan kesadaran diri yang tinggi dan usaha yang terus-menerus. Pertama, rendah hati dan terbuka. Kesadaran bahwa kita tidak tahu segalanya adalah langkah pertama. Kerendahan hati memungkinkan kita menerima kritik dan masukan dari orang lain tanpa merasa diserang. Kedua, terus belajar. Semakin kita banyak belajar, semakin kita sadar betapa sedikit yang kita ketahui. Pendidikan bukan hanya tentang membaca buku, tetapi juga tentang mendengarkan perspektif lain dan belajar dari pengalaman. Ketiga, refleksi diri. Luangkan waktu untuk mengevaluasi pengetahuan dan kemampuan Anda.
Refleksi membantu kita mengenali kelemahan kita dan memahami apa yang masih perlu diperbaiki. Dan yang keempat, mencari umpan balik. Seperti masukan dari orang lain adalah cermin terbaik untuk melihat diri kita sendiri. Jangan takut meminta pendapat orang lain, terutama dari mereka yang lebih berpengalaman. Seperti kisah MacArthur Wheeler yang mengajarkan kita bahwa keyakinan yang kuat tidak selalu berarti kebenaran. Efek Dunning-Kruger adalah pengingat untuk selalu rendah hati dan terbuka terhadap pembelajaran. Dalam dunia yang penuh informasi, penting untuk mempertanyakan diri sendiri, mendengarkan pendapat orang lain, terus belajar dan tumbuh. Seperti kata bijak, semakin banyak yang Anda tahu, semakin Anda menyadari betapa sedikitnya yang Anda pahami. Jadikanlah belajar sebagai perjalanan seumur hidup. Dan jangan pernah takut untuk menerima bahwa ada banyak hal yang belum kita ketahui. Dengan begitu, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dan bijaksana setiap harinya. Apa pendapatmu tentang hal ini? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya.